Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo sahabat Prima. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muharawati, NIM 220177, Program Studi Manajemen, kelas RA 8 semester 4. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi yang telah dipelajari di mata kuliah perilaku organisasi. Dan dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabduhi SEMM. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, antropologi, dan psikologi. Ilmu perilaku organisasi sudah sejak zaman dulu dipelajari secara tidak langsung oleh masyarakat. Pada awal abad ke-20, manusia sudah mengembangkan ilmu-ilmunya tentang berperilaku organisasi. Sejarah perilaku organisasi menjelaskan tentang bagaimana perkembangan perilaku dari masa ke masa, dan tujuan pertama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi, dan terdapat dua implikasi manajerial, yaitu implikasi prosedural dan implikasi yang bersifat substantif. Oke, masuk ke materi yang kedua, yaitu materi tentang teori perilaku dan model perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi. Dengan kata lain, perilaku organisasi adalah bagaimana orang-orang dalam suatu organisasi berperilaku. Dan organisasi sendiri adalah suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar dan terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja secara relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Perilaku kelompok dalam organisasi. Di dalam perilaku kelompok dalam organisasi memiliki kebutuhan dasar, yakni kebutuhan rasa aman, kebutuhan status, kekuatan untuk mencapai tujuan. Dan terdapat model perilaku organisasi. Dalam model perilaku organisasi memiliki 4 model, yakni model autokratis, model kustodian, model sipertif, dan model kolegial. Oke, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu perilaku individu, kelompok, dan pengaruhnya terhadap organisasi. Pentingnya memahami perilaku individu dikarenakan setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi pola dan sistem kerja organisasi. Dan ada beberapa karakteristik penting dari perilaku organisasi. Yang pertama yaitu perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi. Yang kedua yaitu penyelidikan perilaku manusia dalam kerjasama organisasi. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan perilaku organisasi. Yang keempat yaitu perilaku manusia dalam kerjasama organisasi. Dan yang kelima adalah
memahami perilaku organisasi dalam kerjasama organisasi, dan terdapat manfaat perilaku kelompok terhadap organisasi, yakni saling tukar pendapat dan perspektif di antara anggota, terus saling klarifikasi, saling menginspirasi, mendorong kolaborasi, serta sanggup mengambil resiko. Dan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi, yaitu faktor struktur organisasi, faktor budaya organisasi, dan faktor teknologi. Masuk ke materi yang keempat, yaitu teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Yang pertama yaitu pengertian motivasi. Motivasi adalah memberikan pemikiran, dorongan, antusiasme, perhatian yang menyebabkan tindakan khusus dan perilaku yang pasti. Sedangkan motivasi kerja dapat diartikan sebagai kekuatan psikologis seseorang yang terbentuk dari petunjuk dan perilaku seseorang dalam organisasi. Perilaku motivasi memiliki 3 karakteristik dasar, yaitu motivasi adalah dukungan, motivasi adalah pengarahan tujuan, dan motivasi adalah akibat. Di dalam diri manusia ada 5 jenjang kebutuhan, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Oke, masuk ke materi yang kelima, yaitu nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Yang pertama yaitu pengertian nilai. Nilai mencerminkan keyakinan-keyakinan dasar bahwa bentuk khusus perilaku atau bentuk akhir keberadaan secara pribadi atau sosial lebih dipilih dibandingkan dengan bentuk perilaku atau bentuk akhir berlawanan atau kebalikan. Yang kedua yaitu nilai. Nilai mengandung unsur pertimbangan yang mengembangkan gagasan-gagasan secara individu mengenai apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang diinginkan. Terdapat 2 tipe dalam nilai, yakni nilai kesetiaan dan perilaku etis. Yang kedua nilai-nilai antar budaya. Terus pengertian sikap. Sikap adalah sebuah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Untuk benar memahami sikap, kita harus mempertimbangkan karakteristik fundamental mereka. Dan yang ketiga yaitu pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Kepuasan kerja juga merupakan respon efektif atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang, sehingga kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal. Menurut Robin, 5 dimensi kepuasan kerja, yakni yang pertama pekerja itu sendiri, yang kedua upah dan promosi, yang ketiga kondisi kerja, yang keempat rekan kerja dan atasan, dan yang terakhir adalah kesesuaian antara pekerjaan dan kepribadian. Dan materi yang keenam atau yang terakhir adalah membangun kerja tim yang efektif. Pengertian kerja tim ialah untuk memudahkan pengerjaan suatu pekerjaan manusia, kerjasama dengan individu lainnya. Dalam sektor pendidikan, kerjasama tim telah dikembangkan sebagai unit dasar dari proses belajar, mengajar, maupun mengelola sekolah. Salah satu contohnya untuk
menghadapi proses akreditasi, kepala sekolah dan warga sekolah lainnya bekerja sama untuk menyiapkan kelengkapan instrumentasi akreditasi, sedangkan tim merupakan tipe khusus dari kelompok kerja terdiri dari 2 atau lebih individu yang bertanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan. Adapun karakteristik kerja sama tim yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan yang jelas, yang kedua yaitu informalitas, dan yang ketiga yaitu partisipasi. Baiklah, mungkin itu saja materi-materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk para penonton. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.